Dan hari ini kita membaca makruhatun min nahiyati fi'liha. Makruhatun bermula makruh min nahiyati dari tinjauan atau dari arah fi'liha daripada perbuatannya. Seseorang melakukan apa di dalam sholatnya itu. Halaman berapa ibu-ibu dalam buku ibu-ibu? 218. Ya silakan yang pegang kitab dibuka halaman 218. Sudah? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Makruhatun bermula makruh min nahiyati fi'liha dari arah pekerjaannya. Yang pertama kaffu sya'rihi wa saubihi. Yang pertama yang makruh ditinjau dari perbuatan seseorang itu adalah di dalam ia salat. Yang pertama kaffu sya'rihi wa saubihi. Kaffu itu maknanya mengikat atau melipat. Kaffu sya'rihi wa saubihi bermula ia melipat akan rambutnya dan bajunya atau mengikat. Jadi kalau sholat, sebelum kita sholat kita ikat rambut kita, maka itu hukumnya makruh. Ya, hukumnya makruh. Wa saubihi dan juga bermula ia melipat bajunya. Maksud melipat baju di sini seperti apa nih? Katasmiri kamihi, seperti akan ia menggulung lengan bajunya. Jadi seperti melipat rambut, sholat diikat dulu rambutnya. Ya, hukumnya makruh. Tapi Pak, bagaimana kalau rambutnya nggak diikat keluar? Oh, berarti harus diikat. Kenapa? Karena dalam rangka mengikat rambut hukumnya hanya makruh, tidak haram. Sementara kalau rambutnya keluar itu membatalkan sholat. Kenapa? Karena rambut termasuk aurat. Kemudian melipat baju atau menggulung lengan bajunya itu makruh. Seperti saya pakai baju lengan panjang umpamanya, mau sholat saya lipat. Allah Akbar, karena panas. Hukumnya makruh. Tapi makruh itu sah atau tidak sholatnya? Sah. Berdosa atau tidak dikerjakan? Tidak. Tapi mengurangi keutamaan sholat. Jadi kalau bisa, selagi bisa dihindari, dihindari. Jadi lengan bajunya biarkan saja panjang ya, kiri dan kanan. Rambut biarkan terurai jika dia tidak keluar dari mukena. Ya. Ini bagi laki-laki dan perempuan. Paham ya? Paham. Yang kedua, raf'ul basari ila samai. Raf'ul basari bermula mengangkat akan penglihatannya ia ila samai, kepada langit. Maksudnya menoleh ke atas. Allahu Akbar. Kita itu dianjurkan untuk melihat ke tempat sujud. Jangan melihat ke kaki orang, jangan melihat ke samping kanan, jangan melihat ke samping kiri, apalagi melihat ke luar sana. Makruh hukum melihat ke atas. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nah, nanti masjidnya 2 lantai, pas dia lihat ada kawannya di atas. Hukumnya makruh. Jadi melihat ke atas nih, mengangkat mata penglihatannya kan, kita lihat ini tiba-tiba ngelihat gini. Nah, walau hanya sebentar ya, tanpa hajat, itu hukumnya makruh. Jadi kalau sholat ya lihat di tempat sujud itu, jangan kemana-mana matanya.
Apalagi ngeliatin jam. Lama bener gitu. Yang ketiga, yang makruh itu wad'ul yadi ala khasiratihi, meletakkan al-yadi yakni tangan ala khasiratihi, kepada pinggangnya. Wah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau di studio foto nggak apa-apa ya, bergaya foto, atau ibu-ibu lagi jalan-jalan bergaya foto. Tapi dalam sholat tidak boleh. Karena meletakkan tangan di sini itu kan sunnah hukumnya kan? Sunnah di sini. Atau digeser sedikit ke sini, sunnah. Nah, ada yang meletakkan tangan nih karena nggak ngaji. Pokoknya dia baca aja dalam kitabnya meletakkan tangan pada pinggang. Yang mana pinggang? Oh, Akbar. Hukumnya makruh. Tapi sah nggak sholatnya? Sah. Ya, tapi jangan dikerjakan ya walaupun sah. Sesekali Pak nyoba gitu. Allahu Akbar. Ya, yang ketiga meletakkan tangan pada pinggang, makruh. Selanjutnya yang keempat, mashu jabhatihi wa taswiyatul hasa fi mahallis sujudi. Mashul jabhati bermula menyapu akan jabhahnya, dahi ini. Disapu ininya, dahnya. Wa taswiyatul hasa, dan bermula membersihkan akan hasa kerikil fi mahallis sujudi, pada tempat sujud. Jadi kita lagi sholat nih, Allah Akbar, tiba-tiba kita sujud tuh di atas kerikil. Kalau zaman dulu kan, di zaman Nabi itu udah ada karpet belum? Semen? Belum ada, semua sholatnya di tanah. Bahkan masjidnya pun itu lantainya tanah. Jadi tanah itu tidak menutup kemungkinan ada kerikil, pasir-pasir yang kasar. Jadi ketika dia sholat, sebelum dia selesai sholat, maka dia makruh membuang kerikil atau membuang pasir, kotoran yang ada pada dahinya. Allahu Akbar, dia sujud. Ya udah, apa adanya sujud gitu kan. Kalau udah tahu di situ ada batu, jangan dikuat-kuatin. Akhirnya luka ininya. Nah ya, jadi yang keempat, apa yang makruh? Mashu jabhatihi, ia membersihkan, mengusap jabhahnya. Ini jabhah ya, apa namanya? Jabhah. Jabhah itu apa ini? Jidat. Nah, jidat aja lah, jidat. Pokoknya yang bahasa yang dimengerti semua orang. Dahi yang mana dahi? Ini ya, dahi, bahasa lagi jidat, ada lagi apa? Kening. Pokoknya lihat nih, terserah ibu-ibu punya bahasa apa, yang penting yang ini. Yang mana? Yang ini jabhah namanya, tempat sujud nih. Jadi begitu kita sholat, begitu kita kena tempat sholat kita kotor, ada kotoran apa ya, itu namanya kerikil, maka tidak disapu, biarkan saja ya. Wa taswiyatul hasa fi mahalli sujud, begitu juga membuang kerikil yang ada. Allahu Akbar, pas mau sujud Allahu Akbar. Dia sujud. Hukumnya makruh. Jadi apa adanya dari situ ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau sekarang jarang terjadi. Kenapa? Karena kita sholatnya biasanya di masjid. Kalau di masjid nih sudah ada tempatnya yang bagus. Di rumah juga sama, sajadah ya. Ada sajadah tempat sholat. Jadi enggak ketemu itu ya. Tapi andainya nanti ibu-ibu entah kemana jalan-jalan, ibu-ibu lagi study tour umpamanya. Tiba-tiba kan di perjalanan sholat itu kan enggak ketemu masjid, sholatnya di jalan atau di halaman, terus ada pasir, maka tidak disapu wajahnya dan juga tempat sujudnya itu ya, pada saat dia sudah mulai sholatnya. Tapi kalau sebelum dia sholat ya sebagusnya memang dibersihkan tempat sholat. Oh, di situ ada kerikil, ada kotoran, ya dibersihkan. Tapi begitu sholat sudah dimulai, biarkan saja apa adanya sampai sholat selesai. Udah gitu. Kadang-kadang kita juga sering di sini ya. Nah, pas lagi rame-rame itu, kita sholat tarawih hari kedua, hari pertama bersih betul. Hari kedua masih bersih. Hari ketiga udah ada kotoran-kotoran lah, macam-macam tuh.
Maka kita sholat ya biarin aja ya. Nah, kita sholat aja. Kalau mau dibersihkan, dibersihkan sebelum sholat. Paham? Paham. Selanjutnya yang kelima, an-nakru fi sujudi kal ghurabi. An-nakru bermula nakru fi sujudi kal ghurabi. Di dalam ia salat ia melakukan sesuatu yang namanya nakru fi sujud, dalam dia sujud kal ghurabi, seperti ghurab itu burung gagak. Jadi an-nakru itu mematok-matokkan hidungnya fi sujudi kal ghurabi, ketika dia salat seperti burung gagak. Jadi kalau sujud Allahu Akbar, dahi sudah nempel di sajadah, hidung juga ikut nempel, diam. Ya, diam, jangan digerak-gerakkan. Itu yang kelima. Kemudian yang keenam. Jilsatul iqa'i kal kilabi. Suratuha ayyaj'ala aliyataihi 'alal ardi wa kadzalika rijlaihi wa yansiba saqaihi. Jilsatul iqa bermula ia itu melakukan yang namanya iqa. Iqa itu cara duduk ya. Kal kilabi, seperti duduknya kilab. Apa kilab tuh? Apa? Guguk. Nah, seperti duduknya guguk. Jilsatul iqa, bermula duduk itu adalah iqa kal kilabi, seperti keadaan duduknya guguk. Suratuha, gambaran duduknya guguk itu nih, ayyaj'ala aliyataihi 'alal ardi, ia meletakkan, mohon maaf, pinggulnya di tanah, ya kan? Wa kadzalika rijlaihi, begitu juga akan kedua kakinya, ya, kakinya ya, telapak kakinya. Wa yansiba saqaihi, dan ia menegakkan akan betisnya. Kebayang nggak? Kebayang? Ya duduk, kakinya di nggak usah dicontohin, tahu ya? Tahu. Selanjutnya yang ketujuh. Yang ketujuh al-julusu maddan rijlaihi lil qiblati. Al-julusu bermula duduk bi wajhihi. Al-julusu bermula duduk maddan, dengan cara memanjangkan rijlaihi, akan kedua kakinya, lil qiblati, menghadap pada kiblat. Jadi duduknya orang yang kakinya diselonjorkan menghadap kiblat. Tahu caranya? Kaki selonjoran menghadap kiblat. Ya kan? Jadi dia duduk, itu habis sujud dia duduk antara dua sujudnya, kakinya selonjoran ke kiblat. Kemudian selanjutnya yang kedelapan, yang makruh itu al-iltifatu bi wajhihi li ghairi hajatin. Al-iltifatu, menoleh ia, bi wajhihi, dengan wajahnya, li ghairi hajatin, tanpa hajat. Jadi dia menoleh baik itu ke kanan atau ke kiri tanpa hajat. Jadi jangan menoleh gitu ya. Jangan tengok kiri, tengok kanan kalau lagi sholat. Itu dilihat saja ke arah tempat sujud. Tapi kalau ada orang menoleh, maka hukumnya makruh kalau tidak ada hajatnya. Tapi kalau ada hajatnya, maka tidak makruh. Contohnya hajat menengok ke kiri atau ke kanan dalam sholat apa? Contohnya hajat, keperluan yang nggak bisa nggak harus kita kerjakan. Apa? Menoleh. Iya, salam ya, ada hajatnya salam, itu mah sunnah hukumnya. Lagi sholat terus kita harus tengok kiri, tengok kanan. Itu hukumnya makruh kalau nggak ada hajat. Tapi kalau ada hajatnya tidak makruh. Contoh hajat itu apa?
Ya kita lagi sholat nih, tiba-tiba teman kita di samping kita batal sholatnya, maka dia keluar kan. Nah kita ini diperintahkan untuk memenuhi shaf yang kosong. Andainya kita akan bergeser ke kiri atau ke kanan, kan kita lihat dulu. Nah itu termasuk bagian daripada hajat. Lihat dulu, nah kiri, nah nanti kalau nggak lihat malah nabrak orang. Nggak lihat dia, dikiranya belum ada yang ngisi, nggak taunya yang di belakang udah ada yang udah maju, akhirnya tabrakan. Ya, itu hajat namanya. Jadi menoleh ke kiri atau ke kanan tanpa hajat hukumnya makruh. Kemudian yang ke-9, al-basqu fi ghairil masjidi an yaminihi au qubalatihi. Al-basqu bermula meludah ya fi ghairil masjidi pada tempat selain masjid. An yaminihi baik itu ke kanan ia meludah au qubalatihi atau ia ke depan. Ini lihat nih, fi ghairi masjidi. Fi ghairil masjidi, yang makruh itu meludah ke kanan ya dan ke depan di tempat sholat selain masjid. Tapi kalau di dalam masjid hukumnya haram. Jadi kita sholat umpamanya, kita sholatnya di luar masjid, di lapangan seperti sholat id, boleh meludah, boleh ya, tidak membatalkan sholat, tapi hukumnya makruh. Yang makruh itu ketika ia meludah di luar masjid dalam sholat, meludahnya ke arah kanan atau ke depan. Tapi kalau dia meludahnya ke arah kiri, maka tidak makruh. Itu di luar masjid. Tapi kalau dalam masjid haram, karena dia mengotori masjid, dan masjid itu tempat orang sholat. Paham nggak? Paham ya? Paham. Kemudian selanjutnya yang ke-10, makruh yang ke-10 adalah al-qiyamu ala rijlin wahidatin, bermula berdiri ia atas kakinya satu saja. Wa huwa ma yusamma as-sufnu, yang perbuatan ini dinamakan dengan as-sufnu. Jadi orang sholat kaki yang satu diangkat, ya kan? Kaki satunya tempat dia berdiri, nggak ada hajatnya, ya kan? Kakinya satu diangkat, ditaruh di kaki yang satu lagi, dia berdiri hanya dengan satu kaki, ya kan? Ya kan? Maka itu hukumnya apa? Makruh. Ya kalau sholat dia berdiri dengan dua kaki. Yang ke-11, yang makruh itu yang ke-11 adalah lasku ahdar rijlaini bil ukhra lirrajuli wa huwa ma yusamma as-safdu. Lasku bermula menempelkan ahadar rijlaini, salah satu dari kakinya, bil ukhra pada kakinya yang lain, lirrajuli bagi laki-laki, wa huwa ma yusamma as-safdu. Jadi kakinya ditempelkan, dirapatkan sampai menempel kaki kiri dan kanannya. Itu hukumnya makruh ketika dia berdiri dalam sholat. Paham? Paham. Kemudian selanjutnya yang ke-12, yang makruh selanjutnya di dalam sholat adalah at-tasbiqu lil asabi'i. Apa itu yang namanya tasbik? At-tasbiqu lil asabi'i itu maksudnya adalah memasukkan jari salah satu tangan ke tangan yang lain. Itu namanya at-tasbik lil asabi'i. Tahu? Memasukkan jari salah satu tangannya pada jari yang lain. Jadi begini nih. Ya. Di sholat Allahu Akbar. Atau pas dia berdiri, bukan begini, dia begini. Ini apa namanya?
tasbih, itu hukumnya makruh. Kemudian selanjutnya, ini dari nomor 1 sampai nomor yang ke-12 ini kayaknya jarang ya, jarang terjadi. Mungkin yang terjadi ini nomor 1 tadi, mengikat rambut, melipat lengan baju, ya kan? Kemudian melihat ke atas tuh, meletakkan tangan di pinggang, enggak lah. Nah, kemudian yang keempat menyapu tadi, menyapu wajah. Nah, yang lain-lainnya enggak. Kemudian yang keberapa? 13. Yang ke-13 as-salatu muhtasiran wa huwa du'ul yadi 'alal khasirati. Nah, sama tadi ya. Yang ke-13 as-salatu muhtasiran, bermula salat ia muhtasiran. Maksud muhtasiran adalah wad'ul yadi 'alal khasirati, meletakkan tangan pada pinggang. Kemudian yang ke-14 al-ihtizaru yumnatan wa yusratan. Al-ihtizaru memukul ya. Al-ihtizaru memukul tekan tangan, yumnatan wa yusratan, ke arah ia akan kanannya atau kiri. Oh. Nah, pegel tuh. Nah, satu lagi. Enggak kurang lagi. Selotok lagi sholat ya kan. Nah, itu kebiasaan sebagian juga ada, kita lihat lagi sholatnya, Allah pegal tangannya, dekat lagi dia kiri. Nah, kurang lagi. Ada kan? Ada. Jadi itu hukumnya makruh. Ya kalau sholat khusyuk ya. Kemudian yang ke-15 ayyurawiha ala nafsihi fi sholati. Yurawiha itu santai artinya. Ayyurawiha ala nafsihi fi sholati, bersantai-santai dirinya itu dalam sholat. Maksudnya bermalas-malasan, kayak mau kayak enggak gitu kan. Bukan santainya itu karena khusyuk dia bacanya perlahan-lahan dengan tartil, bukan, tapi malasan, ya kan? Nah, sehingga enggak imbang dia. Kadang-kadang berdirinya lama bener, tiba-tiba rakaat selanjutnya cepat, gitu kan? Jadi semau-maunya, itu kelihatan daripada tanda malas. Jadi enggak boleh bermalas-malasan dalam sholat. Dalam sholat mesti semangat dari awal sampai selesai. Allahu Akbar, ya semangat tuh. Punya hati itu semangat sungguh-sungguh. Kemudian dia segera selesaikan sholatnya itu, tapi tidak terburu-buru, tapi tidak terlihat bermalas-malasan. Ya semangat intinya ya, nggak boleh malas-malasan. Kemudian yang ke-16 wad'ul yadi ala famihi au anfihi bila hajatin, bermula meletakkan tangannya ala famihi, pada mulutnya, au anfihi atau pada hidungnya, bila hajatin, tanpa hajat. Nah sering ini kita Allahu Akbar. Kata kawan yang di sampingnya, kenapa? Karena apa saya ini bau, katanya. Kan ditutup gini. Sholat ya. Garuk-garuk hidung. Jarinya masuk-masuk ke hidung. Padahal enggak ada apa. Sering enggak? Sebagian masih suka begitu. Jadi tangan jangan pindah-pindahkan dari tempat bersedekap ketika sholat. Ketika bersedekap ya tangan di tempat bersedekap. Allahu Akbar ya di sini saja, sebelum dipindahkan pada dia takbir intiqal pada ruku. Ketika dia dalam keadaan tasyahud awal atau tasyahud akhir ya tangannya di atas kakinya, jangan diangkat-angkat. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi, jerawat dipencet-pencet lagi di sini kan. Maka itu makruh itu kalau gerakannya bukan gerakan besar dan tidak sebanyak 3 kali berturut-turut. Tapi bila gerakannya itu gerakan pada anggota tubuhnya yang besar dan gerakannya itu sudah sampai pada 3 kali berturut-turut, maka batal sholatnya ya. Walhasil jangan kebiasaan, ya kan? Oh biasa aja. Ada nyamuk aja enggak? Gatal juga enggak, garut-garut. Nah ini kebiasaan, yang udah kebiasaan susah dirubah ya.
tapi ini harus dirubah yang biasa, diikat tangannya, Allahu Akbar, diam aja. Nah ya, begitu. Itu yang berapa tadi? Yang ke 16 tadi. Yang ke 17 minum dulu. Ayo ibu-ibu silakan. Bismillah. Nah, yang ke-17 saddul wasati. Saddul wasati. Artinya saddu mengencangkan atau mengikat. Al-wasati pada perutnya. Jadi dia ikat perutnya itu. Dengan apa? Dengan ikat. Itu apa namanya? Makruh. Kalau perempuan tuh pakai apa biasanya? Bukan hanya perempuan, laki-laki juga. Yang perutnya sudah melewati batas. Supaya kelihatan langsing. Apa namanya? Korset tuh. Soal korset. Biarkan aja perutnya apa adanya. Maksudnya itu kan kalau pakai itu biasanya orang nggak rileks, sesak napasnya, susah kan? Jadi biarkan aja, jangan diikat-ikat perutnya, supaya dia jadi nyaman, ya, nyaman sholatnya. Sholat tuh harus nyaman. Ya, begitu juga laki-laki terlalu kencang pakai ikat pinggang, gitu ya. Ikat pinggang. Nah, dalam sholat ya, hukumnya makruh. Nah ini makruh ya, ingat nih. Kadang-kadang mengharuskan orang sudah tua, aki-aki gitu, suka pakai ikat pinggang. Kalau nggak ikat pinggang bisa jatuh ini apanya, sarungnya gitu kan. Ya harus pakai ikat pinggang, nggak apa-apa, hukumnya makruh bukan haram. Makruh itu hukumnya sah, tapi ya makruh gitu. Kemudian yang ke-18 muqaranatu titiknya 2. Muqaranah ini ya. Muqaranatu al-imami fil af'ali. Oh ya, berbarengan dengan imam dalam gerakan. Allahu Akbar langsung dia. Jadi makmum itu sunnahnya lebih lambat dari imam. Karena bila ia lebih cepat dari imam, hukumnya haram. Bahkan nanti di hari kiamat ada diperingatkan oleh baginda Nabi, barang siapa seorang makmum yang sholat bersama imam, yang keadaan makmumnya itu lebih cepat dalam gerakan daripada imam, lebih cepat dia menundukkan kepalanya pada saat dia ruku, pada saat kemudian dia i'tidal, dia lebih cepat mengangkat kepalanya daripada imam, maka nanti di hari kiamat akan Allah datangkan ia dengan kepalanya itu seperti kepala himar. Apa himar? Keledai. Jadi jangan karena balapan kali sama imamnya baru kedengaran suaranya Allah Akbar, dia udah tegak gini. Tahu imamnya udah tua, pasti pelan-pelan bangunnya Allah Akbar. Karena dia masih muda, begitu dia kata lama ya Allah Akbar, langsung berdiri. Dia sudah duluan lurus badannya daripada imam. Nah, nanti hari kiamat orang begini akan datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kepalanya menyerupai kepala himar. Apa himar? Keledai. Nauzubillahi min zalik. Oleh sebab itu berbarengan saja dengan imam untuk hukumnya makruh. Kenapa? Khawatir jangan sampai dia duluan. Allahu Akbar kata imamnya, barengan dia Allahu Akbar. Allahu Akbar langsung. Jadi kita tunggu dulu. Allahu Akbar. Ini imam sudah selesai, kita kira-kira sudah duduk dia, kalau mau dia dari sujud dia sudah duduk, baru makmumnya Allahu Akbar. Ngikut ya. Allahu Akbar. Nah, selesai itu Allahu Akbarnya imam, baru kita ikut Allahu Akbar. Supaya kita tidak berbarengan dengan imam, apalagi jika kita lebih cepat dari imam. Nah, jadi berbarengan saja
itu hukumnya makruh. Kalau dia lebih cepat hukumnya haram. Jadi sholat berjamaah itu memang ada adab-adabnya. Ini ada kitabnya khusus nih, khusus membahas tentang sholat berjamaah. Nggak ada di dalamnya pembahasan lain selain pembahasan mengenai sholat berjamaah. Adab-adab menjadi imam dan menjadi makmum. Belum dibacakan ini? Ya. Muqaranatu al-imami fil af'ali. Bermula muqaranah, yakni bermula bersamaan dengan imam fil af'ali di dalam gerakan salat. Kemudian yang ke-19 yang makruh adalah at-tasawubu, bermula menguap. Ya, jadi kalau salat tahanlah gitu kan. Sebisa-bisanya enggak nguap. Tahu nguap enggak? Nguap itu tanda apa? Tanda ngantuk dan tanda malas. Jadi sholat tuh tahan, jangan sampai itu. Makanya ketika ngantuk kan makruh kan? Kemarin kan? Yang makruh dipandang dari apa? Kemarin tuh. Min nahiyati yang kedua. Makruhatun min nahiyati halil musalli. Jadi makruh dari arah orang yang sholat. Maka ia itu sholatnya orang itu yang dalam keadaan apa? Ngantuk kan? Dalam keadaan ngantuk. Ada nggak? Menahan ya. Nomor? Nah, as-salatu na'isan, bermula salat dalam keadaan ngantuk. Nah, gitu. Itu makruh tuh. Nah, tasawuf adalah menguap sebagai tanda ngantuk, maka mesti ditahan. Makanya ketika kita salat kita masih ngantuk, jangan salat dulu, berusaha supaya tidak ngantuk. Kalau bisa tidur ya tidur aja. Ya kan? Kalau kita bisa menjamin bangun sebelum habis masa, atau kita punya orang yang menjaga kita. Kita titip wasiat pada dia, nanti bangunkan saya ya jam sekian. Maka dia tanggung jawab membangunkan kita. Itu demi sholat tidak ngantuk, ya, karena sholat perlu khusyuk. Atau kita nggak ada orang, waduh Pak, kalau tidur kebablasan, maka cari cara supaya tidak ngantuk, walau sebentar. Wudhu lagi, cuci muka, oh masih Pak, oh masih. Keliling rumah dulu 3 kali, jalan, kan keringetan ya. Segar badannya, setelah itu baru wudhu lagi, ya. Kemudian dia sholat. Begitu enggak? Alah Pak, jadi ngantuk kan biasa ngantuk nih, mau keliling malas amat. Ya kalau mau sholatnya sempurna begitu. Yang penting jangan ngantuk. Kemudian yang ke-20, al-isyaratu bima yufhamu li ghairi hajatin. Bermula memberi akan isyarah bima yufhamu, dengan cara sesuatu yang dipahami li ghairi hajatin, tanpa hajat. Jadi dia memberi isyarat yang isyaratnya itu bisa dipahami, maksud ada tujuan. Maksudnya ada tujuannya. Memberi isyarat yang bisa dipahami, sedangkan ya isyaratnya itu sesuatu yang bisa dipahami. Contoh kita lagi sholat, Allahu Akbar, ada saudaranya datang atau anaknya datang, duduk di depannya, ya kan? Duduk depannya, sholat gini. Nah dia ngasih isyarat ke anaknya, yang isyaratnya ini bisa dipahami anaknya. Oh, emak itu nyuruh pergi dari situ, Allahu Akbar. Gitu kan? Itu bisa dipahami nggak? Pahami, itu isyarat namanya. Bi ghairi hajatin, tanpa hajat. Paham nggak? Paham. Kemudian yang ke-21, farqa'atul asabi'i, mengencangkan jari-jarinya dibikin tegang. Jari itu dilenturkan dalam sholat. Semua bagian tubuh itu dilenturkan. Jadi nggak ada yang sifatnya itu menunjukkan kekuatan, menunjukkan kesombongan, termasuk jari.
Makanya ketika takbir itu direnggangkan, dan ketika direnggangkan ini dia tidak dikencangkan tapi dilemaskan. Dalam semua sholat dilemaskan, ya. Allah Akbar, enggak ditegangkan tangannya. Allah Akbar. Kayak robot sholatnya. Allah Akbar. Allah Akbar. Nah, jadi dilemaskan ya jarinya. Jarinya jangan dikencangkan, jadi dilenturkan jarinya. Kemudian yang terakhir, yang ke-22, al-istinadu ila ma yasqutu bisuqutihi. Al-istinadu bermula bersandar ia ila ma kepada ma, yakni sesuatu yasqutu ma yasqutu bisuqutihi. Maksudnya bersandar ia pada sesuatu yang ia jadikan sandaran itu yasqutu bisuqutihi, yang ia terjatuh bila sandarannya terjatuh. Artinya benar-benar nyender dia. Salat kebetulan di sini ada tiang, nyender dia. Allah Akbar, nyender. Oh, enak benar, apalagi salat tarawih. Ini senderan benar-benar senderan, tidak hanya nempel badannya, tapi memang dia meletakkan kekuatan dirinya itu pada senderannya. Yang seandainya senderannya hilang, maka dia terjatuh. Itu ukurannya. Tapi kalau dia nyendernya itu tidak terjatuh ketika itu dipindah, contohnya dia nggak nyender sebenarnya, jadi dia hanya sholat karena kebetulan di pinggir daripada dinding ini. Makanya ibu-ibu jangan sengaja cari yang paling pinggir kalau lagi sholat. Allah Akbar, sholat, wih enak ya kan, nyender apalagi sholat tarawih itu kan ngantuk. Nah, itu hukumnya makruh. Al-istinadu ila ma yasqutu bisuqutihi, bermula bersandar pada sesuatu yang ia bersandar itu akan jatuh ia bila sandarannya itu jatuh. Paham nggak maksudnya? Maksudnya kalau nyender ya sedikit aja nyendernya. Maksudnya karena nempel saja, kebetulan kita nempel pada tembok, kebetulan waktu sholat kita badan kita nempel pada tiang, itu nempel saja bukan bersender. Jangan nyender. Kalau dia nyender, ukuran nyender itu apa? Nih, senderan dia di sini nih, nyender benar. Kalau diambil sama kawannya, dikagetin sama kawannya, ini langsung diambil, maka dia terjatuh, itu namanya nyender ya. Nah, maka itu hukumnya makruh. Wallahu a'lamu bishawab. Demikianlah ibu sekalian, kita telah selesaikan perkara yang begitu panjang, membahas hal-hal yang berkaitan dengan yang makruh dalam sholat, dengan poin-poinnya yang begitu banyak ini. Nah, inilah ibu sekalian, kesempurnaan sholat kita itu bila kita mampu melaksanakan hal-hal yang sunnahnya dalam sholat, juga yang wajibnya, dan kita bisa menghindarkan diri kita daripada yang makruh dalam sholat yang banyak itu. Walhasil, berusahalah kita sholat itu dengan sholat yang benar-benar sungguh-sungguh, dan berupaya supaya sholat kita itu betul-betul sempurna. Nah, ketika ini sudah bisa terhindarkan oleh kita perkara-perkara yang makruh ini, itu namanya sholat kita itu sholat yang sempurna. Dan sholat yang sempurna dan khusyuk itulah sholat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita ini dituntut sholat itu nggak sekedar sholat yang penting sholat, bukan, tapi sholat yang dilaksanakan dengan khusyuk. Bagaimana cara khusyuk dalam sholat? Satu, dia sungguh-sungguh dalam sholatnya. Yang kedua, dia mengerti ilmu tentang sholat. Nah, itu namanya khusyuk. Bagaimana orang bisa sholat khusyuk kalau ilmunya dia tidak tahu, ya kan? Oh, tidak tahu bagaimana? Dia tidak tahu mana yang makruh, mana yang sunnah, dia mana yang wajib, dia nggak tahu, bagaimana mau khusyuk kan? Nah, orang khusyuk itu orang yang betul-betul bisa memastikan bahwa dia melaksanakan yang wajibnya, dia juga melaksanakan yang sunnahnya, dan dia menghindarkan diri daripada yang makruhnya. Nah, jadi buka-buka lagi bukunya ya. Di rumah dibaca-baca lagi itu. Jangan cuman dibukanya kalau di sini aja ngedengerinnya. Jadi di rumah enggak dibuka. Ini amalan ya. Kitab jadi panduan kita sehari-hari. Jadi selesai kan masalah sholat, selesai ya? Selesai enggak? Selesai. Nah, baru kita akan masuk pada yang membatalkan sholat. Nah, hari ini cukuplah sampai di sini kajian kita habis sudah tuh. Alhamdulillah
minimal dalam kitab ini, yang tertulis dalam kitab ini sudah kita baca semua perkara-perkara yang makruh dalam sholat. Ada beberapa poin-poin dari awal itu, mudah-mudahan bisa kita pahami ya, dan kita semakin sempurna dalam sholatnya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.